Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu adalah hal yang luar biasa yang melebihi segala sesuatu. Mari kita siapkan hati kita dengan bersuka cita, mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berikan salam untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara seiman kita. Kita berikan salam sehat, salam damai sejahtera. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita, silakan duduk kembali. Daud berkata dalam Mazmurnya, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Biarlah mulut kita senantiasa kita isi dengan pujian, ucapan syukur, dan terus kita taruh harapan kita, karena hanya Dialah satu-satunya harapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan
kami datang bersama dengan umat-Mu untuk memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menyerahkan seluruh ibadah raya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin serahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh menapaki sepanjang bulan November. Di minggu yang terakhir kita boleh bersama-sama kembali beribadah, bersekutu dengan tubuh yang sehat, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, penyertaan dan pertolongan yang Tuhan beri kepada setiap kita pribadi. Dan di pagi hari ini nanti kita akan merenungkan tentang pentingnya kita berdoa bersama-sama, karena doa adalah bagian dari pilar gereja. Kalau pilarnya tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunannya juga tidak menjadi kuat, mudah rusak, mudah hancur ketika terterpa badai dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, jikalau setiap kita terus tekun di dalam doa kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, tidak hanya gereja kita, keluarga kita menjadi kuat, tetapi juga akan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan akan nama Tuhan. Selamat beribadah di pagi hari ini, selamat memuliakan dan memuji nama Tuhan, serta menikmati hadirat Tuhan di ibadah raya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan kekristenan tentu tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah dan kesukaran hidup. Namun ketika kita bertolong-tolongan, maka ada keseimbangan di dalamnya.
dan kehidupan kekristenan yang dipenuhi dengan doa akan dapat membantu, menolong, menopang saudara-saudara kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja kehidupan kita akan tenang. Bagaimana kehidupan kita tenang? Dengan dekat Allah saja, yaitu dengan rutin intens berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-18, berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Ibrani memohon untuk menopang pelayanannya di dalam doa, karena Paulus meyakini bahwa dengan doa dia dikuatkan di dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan yang dia lakukan. Gereja bisa disebut dengan pribadi atau komunitas. Mengapa kita tetap berdoa? Ya, itulah memang salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang percaya, yaitu berdoa. Karena berdoa mampu
untuk membawa kita kuat dalam pengharapan, menopang saudara-saudara kita, dan doa adalah pilar dari gereja. Kita akan pujikan Kita Sekalian. Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat perlindungan pada kami dalam sepekan ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap pergumulan kami dalam kehidupan kami ini, baik masalah sakit penyakit, masalah ekonomi dan permasalahan yang lain. Ampunilah Tuhan, karena kami seringkali mengandalkan kekuatan kami mengandalkan pikiran kami mengandalkan manusia, dan kami tidak berserah sepenuhnya kepadamu, karena kami sebenarnya mempunyai Allah yang luar biasa, yang sumber segala jawaban yang ada dalam kehidupan kami. Ampunilah Tuhan atas segala tingkah laku kami ini Tuhan, kiranya kami diajarkan untuk sepenuhnya berserah kepadamu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ini. Dan dengan pergumulan hidup kami ini, kami diajarkan untuk mempunyai pengenalan dasar iman yang kokoh, untuk mengenal Engkau sebagai Allah kami. Kami juga berdoa untuk yayasan dan PAUD TKS Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan yang ada, Engkau berkati dan lindungi baik pendidik maupun anak didik yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati para pemimpin kami, Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami dapat menghasilkan keputusan, kebijakan, yang mana kebijakan ini dapat menghasilkan keadaan yang aman, damai sejahtera, dan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk para majelis hamba Tuhan di GKMI Bangsri ini Tuhan, dan juga program-program yang ada Tuhan. Kiranya program-program yang ada ini bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu mencukupkan setiap kebutuhan yang ada untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut. Demikian Tuhan doa-doa kami.
dari awal sampai akhir, kiranya kebaktian pada minggu pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati kami semua yang ada di sini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam surat Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan cara yang bagaimana? Kita mengekang lidah kita, sedikit mendengar, cepat mendengar, sedikit berkata-kata, berani membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat, dan menjadi peneliti diri sendiri. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kita persembahkan sebagai tempat kediaman Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang kasih setia Tuhan. Hati ini adalah rumahmu. Jadikan hati ini
firman-Mu. Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati kami dan di antara kami yang hadir di pagi hari ini dan memenuhi ruangan ini. Kami percaya ketika kami membuka hati kami untuk benih kebenaran firman-Mu, Roh-Mu akan bekerja secara luar biasa bagi setiap kami. Sehingga ketika kami merenungkan akan sabda-Mu, ada rema yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami hidupi bersama-sama sebagai komunitas gereja GKMI Bangsri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bisa membaca satu bagian perikop penuh ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan pagi hari ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Doa bagian salah satu pilar dari gereja ataupun keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilar itu berarti penyangga atau penopang yang tegak dan kokoh untuk bangunan yang ada di atasnya. Dengan pilar yang kuat dan kokoh itu, maka bangunan tidak akan mudah roboh. Karena dia pilar, maka pasti kekuatannya lebih besar dibandingkan dengan model bangunan yang akan dibangunnya. Sehingga meskipun mungkin ada gempa, ada bencana, kemungkinan rusak, kemungkinan roboh sangat kecil dibandingkan jikalau tidak ada tiang penyangganya. Ibarat orang membangun di atas pasir, dasarnya tidak kuat, sehingga ketika ada ombak, maka rubuhlah rumah itu. Kita bisa bayangkan, jadi betapa sangat-sangat pentingnya doa dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sederhana, kadang mungkin orang menyepelekan, menggampangkan, tetapi ketika kita dengan serius menghidupinya, maka sungguh ada kuasa yang besar di balik doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Mengapa doa menjadi salah satu pilar gereja? Menjadi penyangga gereja sehingga gereja menjadi kuat. Karena lewat doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan,
maka kita sedang merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini. Tidak mungkin kita dengan pongah, dengan sombongnya menghampiri akan Tuhan. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, maka tanpa doa pun kadang-kadang kita melakukan itu di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Dengan berdoa maka kita sedang berkata bahwa Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Karena aku tidak berdaya, aku tidak mampu, sehingga aku sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita percayai dan kita jalani ini kepada Allah yang hidup. Dengan berdoa kita sedang mempercayakan hidup kita, diri kita, gereja kita, keluarga kita, kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menuntun, Tuhan sanggup menyelamatkan akan setiap kita. Dan lewat doa, maka kita sedang memohon kepada Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup yang kita jalani. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kekhawatiran, ketakutan menyelubungi hati dan pikiran kita karena kelemahan, ketidakberdayaan yang kita alami. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bersehati di dalam Tuhan, maka doa itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Tidak hanya bagi setiap kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pernah mengalami operasi 2 kali. Operasi yang pertama itu operasi yang ringan. Dan saya berpikir tidak mau merepotkan banyak orang sehingga istilahnya sluman-slumun selamat. Asal saya berangkat, saya berdoa, sama keluarga juga tahu berdoa, harapannya semua selesai lalu bisa pulang ke Bangsri. Tapi pengalaman yang saya alami di operasi yang pertama yang ringan, yang sederhana itu, justru rasa takut itu ada dalam diri saya ketika mau dioperasi. Kenapa? Karena 1 hari sebelum dioperasi saya biasanya tidak pernah kram, kaki saya itu kram. Sehingga kemudian kayak pikiran saya diintimidasi, nanti kalau pas saya dibius, lalu kaki saya kram, bagaimana? Saya ketakutannya di situ. Bukan waktu dioperasi, tapi ketika nanti saya dibius total, lalu kaki saya kram bagaimana? Itu menjadi ketakutan tersendiri sehingga sepanjang saya mau masuk di bius itu saya terus berdoa, saya memuji Tuhan agar itu dilalukan. Saya percaya Tuhan memberi yang terbaik. Yang kedua, ketika operasi kemarin, sebetulnya juga pengen sama, diam-diam istilahnya begitu. Tetapi karena ada banyak hal yang saya harus kerjakan, selesaikan. Waktu itu saya sebagai ketua puan di sinode sehingga saya harus nekel rapat, tetapi karena saya tidak bisa, saya harus cek ke dokter sehingga mau enggak mau saya buka itu kepada teman-teman. Sehingga kemudian teman-teman berkata, Bu, saya sampaikan ke teman-teman biar dibawa dalam doa ya. Ya masa mau didoakan, saya bilang enggak gitu kan, enggak mungkin. Sehingga kemudian ketika kegiatan dilaksanakan,
teman-teman puan sesinode mereka mendukung di dalam doa. Jemaat Bapak Ibu mendukung di dalam doa. Sehingga saya merasakan sejak saya mulai masuk di rumah sakit sama sekali tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kebimbangan. Tidak ada rasa khawatir dalam diri ini. Ketika mau masuk ruang operasi saya bersama dengan keluarga kami berdoa bersama-sama. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir di dalam hati. Selesai operasi tidak mengalami kesakitan. Sampai kemudian pemulihan yang begitu cepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat inilah campur tangan di mana orang-orang yang mengasihi saya, bersafaat bagi saya, mendukung di dalam doa, sehingga semua dilancarkan, semua dibuat menjadi baik, semua digerakkan untuk membantu proses pemulihan. Tidak kelihatan doa itu, tetapi ketika orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Teks yang kita renungkan adalah dalam satu situasi di mana orang-orang Kristen saat itu mengalami penderitaan, saat itu mengalami tekanan-tekanan. Kenapa? Karena Raja Herodes Agripa pertama, mereka ingin mengambil hati orang-orang Yahudi. Mereka ingin agar orang Yahudi bisa bersekutu bersama-sama dengan orang Romawi. Lalu cara licik yang digunakan adalah orang Kristen menjadi sasarannya. Mengapa orang Kristen menjadi sasaran bagi orang Romawi? Agar orang Romawi bisa mengambil hati orang Yahudi. Bapak Ibu tahu bahwa orang Yahudi tidak senang dengan orang-orang Kristen mula-mula saat itu. Mengapa orang Yahudi tidak senang kepada orang-orang Kristen saat itu? Karena mereka menganggap bahwa kekristenan adalah satu pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan pengajaran orang-orang Yahudi, rabi-rabi saat itu. Sehingga kalau orang Kristen dihabiskan, orang Kristen ditekan, maka tentunya orang-orang Yahudi mereka akan menjadi senang, dan itu betul. Ketika kemudian Raja Herodes dia memerintahkan bahwa orang Kristen saat itu mereka tidak boleh beribadah secara bebas, secara leluasa. Tetapi tidak hanya itu, kemudian Yakobus saudara Yohanes, di mana dia menjadi pemimpin gereja mula-mula saat itu, ditangkap lalu dibunuh. Dan ketika ditangkap dibunuh, maka orang-orang Romawi melihat bahwa orang-orang Yahudi begitu senang atas sikap, atas perilaku yang dilakukan oleh Raja Romawi ini. Dan kemudian untuk semakin mengambil hati dari orang-orang Yahudi, maka dalam teks yang kita baca, yang menjadi sasaran yang kedua yaitu Petrus. Petrus ditangkap dan mereka juga akan dieksekusi hukuman mati sama seperti Yakobus saudara Yohanes. Ketika Petrus ditangkap, lalu ia dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa tidak langsung dibunuh saat itu? Karena Alkitab menyebutkan bahwa mereka memasuki hari roti tidak beragi. Hari roti tidak beragi itu adalah hari menjelang Paskah konteks zaman Perjanjian Lama. Satu hari
yang sakral, di mana mereka diingatkan mereka akan beribadah bersama-sama, bahwa mereka pernah dibebaskan Allah dari kesulitan, dari penderitaan, dari penjajahan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itulah disebut sebagai hari Paskah dalam konteks perjanjian lama. Oleh karena itu, karena hari itu kudus, hari itu dianggap hari yang suci, hari di mana mereka akan beribadah bersama-sama, sehingga mereka tidak akan melakukan eksekusi pembunuhan kepada Petrus. Namun Herodes juga cerdik, agar apa yang sudah ditangkap itu tidak bisa lolos. Sehingga Alkitab menuliskan bahwa sampai disiapkan 4 pasukan, 4 lapis. Satu pasukan terdiri dari 4 orang. Penjagaan yang begitu ketat. Agar jangan sampai Petrus lepas dari pengawalan tentara Romawi. Bahkan ketika tidur pun, dalam situasi, dalam kondisi tangan Petrus itu dirantai jadi satu, kayak kalau misalnya Bapak Ibu lihat penjahat itu namanya apa saya lupa, borgol, iya, diborgol. Jadi tangan Petrus dijadikan satu dengan tangan penjaga yang lainnya, tangan satunya lagi diborgol, dijadikan satu dengan penjaga yang lainnya. Sehingga secara manusiawi penjagaan yang sempurna, yang perfect, yang benar-benar aman. Petrus pasti mati dieksekusi oleh mereka. Dan jemaat serta umat mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Petrus dari hukuman mati. Setelah hari raya Paskah berarti itu sama dengan Petrus akan meninggal. Sehingga yang bisa dilakukan oleh para murid di ayat yang kelima, kemudian tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Itu yang bisa dilakukan oleh umat. Mereka tekun berdoa. Itu berarti mereka terus menerus, yang mereka lakukan mereka hanya bisa berdoa memohon Tuhan. Tuhan menolong, memberi kekuatan kepada Petrus agar kuasa Tuhan memberikan pertolongannya kepada Petrus. Menyelesaikan segala kesulitan, segala masalah yang dialami oleh Petrus dan juga oleh jemaat yang ada. Tuhan membela perkara mereka. Ada pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka sehati sepikir. Hanya satu tujuan doa mereka. Tuhan menolong saudara mereka Petrus untuk mendapatkan kelepasan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka bersama-sama, mereka sehati sepikir dengan ketulusan, dengan pengharapan yang sama. Mereka datang kepada Tuhan. Dan kita melihat di ayat selanjutnya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Buah dari kesehatian, kesatuan,
di dalam mereka berdoa kepada Tuhan. Sesuatu yang sepertinya mustahil terjadi. Tetapi malaikat Tuhan bekerja secara luar biasa. Malaikat Tuhan bekerja menolong akan Petrus sehingga kemudian belenggu, borgol yang ada di tangannya itu terlepas sendiri karena malaikat Tuhan yang melepas. Pintu-pintu penjara yang menutup mereka agar Petrus tidak bisa keluar pun dengan sendirinya terbuka. Sehingga kemudian Petrus bisa keluar dan dia kembali ke dalam komunitas daripada saudara-saudara seiman. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika Petrus mengalami mujizat di mana kuasa Tuhan turun atasnya, ia pun tadinya juga tidak percaya. Ini mimpi atau ini satu realita yang ada pertolongan Tuhan atasnya. Tidak hanya bagi Petrus, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 12 bagian perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tidak hanya Petrus yang tadinya juga bingung apakah ini satu mujizat, satu realita bahwa dia terlepas, dia terbebas dari penjara. Tetapi para murid pun, orang-orang yang percaya kepada Kristus pun, mereka juga sama. Ketika Petrus mengetuk pintu dan ada perempuan yang mendengar suara daripada Petrus, lalu ketika disampaikan kepada para murid, maka mereka pun berkata, itu bukan Petrus, itu malaikat yang melindungi dan menjagai daripada Petrus. Sehingga kemudian sampai kepada satu titik, mereka menjadi sadar bahwa ini adalah memang benar-benar Petrus yang ditolong oleh Tuhan ketika mereka sehati, sepikir datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, saya yakin setiap kita, doa itu menjadi gaya hidup kita. Setiap hari minimal saat makan sehari 3 kali kita pasti berdoa. Ketika kita hendak melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini dan kita merasa mungkin tidak mampu, kita takut, kita khawatir, lalu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tapi pagi hari ini kita diingatkan betapa pentingnya tidak hanya doa personal di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun mezbah doa bersama-sama. Apakah dalam komunitas keluarga kecil kita, luangkan waktu bersama dengan keluarga, sehati sepikir dengan ketulusan datang kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kita datang kepada Tuhan. Ataupun dalam persekutuan-persekutuan doa yang kita lakukan di hari Selasa dan hari Jumat pagi, 5:30 sampai jam 6. Kamis minggu yang pertama kita berdoa bersama-sama. Betapa pentingnya kesatuan, kesehatian, kebersamaan di dalam persekutuan doa itu. Firman Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti ketika kita doa
firman Tuhan berkata, ketika kita sehati sepikir, dikatakan kita sepakat meminta apapun juga. Maka doa kita itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Mari kita bangun misbah keluarga bersama-sama. Kalau kita mengasihi, kita mencintai gereja ini, agar gereja ini diberkati oleh Tuhan, gereja ini tetap kuat dan kokoh dalam perjalanan hidup dan perubahan zaman. Jangan kita hanya berdoa sendiri di rumah kita, tetapi mari kita bersama-sama sehati, sepikir, kita satukan hati, dan kita percaya. Ketika kita sepakat bersama-sama dalam satu kesehatian, kesetiaan kita di dalam pengiringan akan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, tetapi kita juga bisa melihat betapa pentingnya kesatuan, kebersamaan, kesehatian, sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa yang terjadi kepada para murid? Mereka tidak boleh pergi kemana-mana, mereka bersama-sama dalam satu tempat, satu ruangan, lalu mereka bertekun di dalam doa. Mereka berdoa bersama-sama, sehati sepikir di dalam Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh murid-murid di mana mereka bersama-sama ketika mereka berdoa menaikkan doa syafaat mereka. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas dan bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan kemudian di pasal 2 terjadilah di mana mereka diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus memenuhi akan hati mereka. Tuhan, lalu apa yang terjadi? Mereka diberi keberanian untuk mewartakan akan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kekuatan supranatural yang Tuhan beri dan anugerahkan. Ketika ada orang-orang yang sungguh-sungguh bertelut dan berlutut, sehati sepakat di dalam Tuhan. Perkara-perkara yang mustahil bagi kita menjadi satu perkara-perkara yang real, yang nyata
terjadi atas kehidupan setiap kita. Oleh karena itu mari kita bersinergi satu sama lain. Mari kita saling mendoakan, saling menopang. Mungkin yang kita doakan mereka tidak tahu. Tetapi berkat topangan doa kita, saudara-saudara kita mengalami pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kita mengalami kelegaan. Saudara-saudara kita diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Betapa pentingnya kita menopang pelayanan kita di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tidak ada topangan doa di dalam gereja ini, maka mungkin kita akan merasakan pelayanan itu kering. Tidak hanya sekedar kering, tapi mungkin satu dengan yang lainnya. Bisa tidak sehati dan sepikir. Tidak bisa mengerjakan dengan baik pelayanan yang Tuhan beri. Tetapi dengan topangan doa, maka setiap kita diubahkan di dalam kehidupan kita. Keberhasilan kita di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai mengelola aset yang kita punya. Tapi karena ada campur tangan doa, baik doa kita, doa-doa saudara kita, doa keluarga kita. Sehingga menggerakkan itu, membuat pekerjaan usaha kita berhasil. Bahkan dijauhkan dari hal-hal yang jahat di sekitar kita. Tidak hanya jahat dalam tanda petik manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Tetapi juga kuasa-kuasa jahat yang ada di sekeliling kita. Kita dilalukan itu di dalam kehidupan setiap kita. Betapa pentingnya kebersamaan di dalam doa. Dan ketika kita sehati sepikir di dalam doa kita, maka kita melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di detik-detik terakhir dalam kehidupan kita. Di situ tangan Tuhan terulur menolong tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menolong Petrus, dia malam hari dilepaskan dari penjara. Kenapa? Karena kalau sudah berganti hari besoknya, maka itu berarti Petrus akan dieksekusi, dia akan mengalami kematian. Tetapi waktu yang tepat Tuhan berikan. Sehingga Petrus terselamatkan. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita, mari kita tekun sehati sepikir di dalam doa. Dan tidak ada pernah kamus di dalam Tuhan kata terlambat. Selalu tepat pada waktunya pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita kembali menggerakkan hidup kita dalam satu komunitas, menjadi satu tim pelayanan di dalam persekutuan doa kita. Dengan ketulusan, dengan kesungguhan, sehingga kuasa Tuhan akan dianugerahkan lebih besar lagi, dicurahkan atas gereja ini. Tidak hanya setiap kita diberkati oleh Tuhan, tetapi semakin pilar doa itu kuat, gereja ini menjadi kokoh, maka pasti Tuhan akan mengutus kita jemaatnya, umatnya, untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Kita tidak hanya uplek-uplek bahasa Jawanya, bergulat hanya di dalam gereja. Tetapi sudah waktunya, sudah saatnya Tuhan akan pakai kita keluar.
Tapi kalau di dalam sendiri tidak kuat, tidak kokoh, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan yang di luar? Karena itu akan menjadi kacau di dalamnya. Tetapi kalau di dalam kuat, di dalam kokoh, maka ketika Tuhan mengutus kita keluar, gereja akan menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah lewat benih firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong kita, akan memberikan dorongan kepada kita. Mari bangun mesbah keluarga bersama dengan istri, suami, anak-anak. Luangkan waktu kalau itu menjadi kebutuhan kita. Sisihkan waktu yang ada. Kalau kita menganggap doa itu sangat penting, yang sehati sepikir, maka semakin besar kuasa Tuhan. Tuhan beri dan curahkan akan gereja ini. Semakin Tuhan akan berkati kehidupan umat dan Tuhan percayakan pelayanan lain yang lebih besar di dalam kehidupan setiap kita ketika kita membangun mesbah keluarga bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap ini sesuatu yang penting, mari kita dukung bersama-sama. Mari kita hadir bersama-sama. Mari kita kalahkan kedagingan kita. Karena kita tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan hendak beri dan anugerahkan kepada kita. Ketika kita sehati, sepikir bersama-sama bertelut di bawah kaki Kristus. Maka kita akan melihat pengalaman-pengalaman spiritual yang Tuhan akan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Betapa pentingnya persekutuan doa, tidak hanya bagi diri kami tetapi juga bagi komunitas jemaat GKMI Bangsri. Karena kami yakin, kami percaya bahwa ketika kami sehati, sepikir, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pilar gereja ini akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, dan Roh Kudus yang akan memenuhi hati kami, memenuhi pelayanan setiap kami. Tidak hanya kami akan disanggupkan, tetapi kami juga diberi roh keberanian karena kami tahu apa yang kami kerjakan dan kami lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Bangsri. Taruh di hati setiap kami menjadi pendoa-pendoa syafaat. Bersafaat bagi gereja kami, bersafaat bagi keluarga kami, dan kami bersafaat bersama-sama karena kami tahu ada kuasa yang besar. Doa orang benar, jika sungguh-sungguh dengan tekun didoakan, maka sangat besar kuasanya. Tuhan melawat setiap kami. Tuhan melawat setiap sidang jemaat-Mu, sehingga kegerakan doa terjadi atas komunitas jemaat GKMI Bangsri. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita serahkan hati kita agar kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa berdoa itu adalah gaya hidup orang percaya. Kita juga akan mengaturkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan dari rumah. Nats yang akan mendasari kita mempersembahkan persembahan ini
diambil dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Aku itu adalah Allah. Ya, saya undang petugas untuk maju ke depan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diingatkan sebagai orang-orang percaya, berdoa adalah bagian dari gaya hidup kami. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang kami dengar akan kami imani, dan kami percaya kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mempersembahkan korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan melayakkan dan menguduskan persembahan kami, sehingga harum di hadapan Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bagi hamba-Mu yang mengelola, Tuhan taruh hikmat, marifat-Mu, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya menjadi berkat bagi perkembangan pertumbuhan gereja di tempat ini, pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami yang kami haturkan dengan penuh rasa syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibadah sudah kita lalui dan kita akan pulang ke tempat kita dan aktivitas kita setiap hari dan pelayanan pekerjaan kita, dan kita percaya kita akan disertai oleh Tuhan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dibentuk, dan Allah telah memilih kita untuk menjadi mezbah doa Tuhan, agar pekerjaan-pekerjaan orang percaya menjadi kekuatan untuk kasih kemurahan Tuhan diberitakan, dan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun akan diberkati lewat setiap kita. Kau telah memilihku untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Amin.
kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami juga memohonkan berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Hamba-Mu berdoa memohonkan berkat untuk Ibu Nani Indrianti, untuk Mario, untuk Saudari Novi, untuk Saudara Kristabel, Bapak Yosi Indrawan, dan Bapak Setio Utomo. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang masih muda ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menuntun di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati untuk studi sehingga dibuat Tuhan menjadi berhasil. Cinta akan Tuhan, Tuhan taruh di dalam hatinya, dan masa depan ada dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati komunitas di mana anak-Mu berada, sehingga tetap ada dalam rengkuhan kasih Kristus. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan menambah-nambahkan pengalaman hidup, percaya kepada Tuhan. Limpahi dengan kesehatan, berkati pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan lewat kehadiran anak-anak-Mu ini, tidak hanya menjadi saluran berkat bagi keluarga, tetapi dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, karena mereka sudah merasakan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai atas setiap kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan langkah-Mu, hidupmu bersama dengan keluarga. Akan dibuat berhasil pekerjaan yang Kau tekuni di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepadamu, dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.